Jujur adalah berkata yang benar, polos apa adanya, tidak berbohong, tidak menipu. Itulah yang disebut jujur. Kalau boleh saya gambarkan, kejujuran itu ibarat logam mulia yang dicari oleh siapapun orangnya itu. Pasti akan senang dengan logam mulia. Kejujuran ibarat uang yang laku di mana-mana. Jujur adalah sifat yang sangat luhur, sifat yang sangat mulia, yang harus dimiliki oleh satu-satunya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi jazahumullahu khaira. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Para pemirsa LDI TV dimanapun Anda berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali pemberian kepada kita semuanya. Terutama Allah telah memberikan nikmat berupa hidayah kepada kita semuanya. Kita oleh Allah hidup sekali dan hidup yang sementara di dunia ini dipertemukan dengan agama Islam yang hak, bisa berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita dipertemukan dengan Al-Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bisa menetapi kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita. Yang harus kita pahami, kewajiban-kewajiban yang telah Allah berikan, yang telah Allah perintahkan kepada kita, harus kita kerjakan, harus kita laksanakan. Termasuk kita sebagai orang iman, supaya mempunyai akhlak yang baik, supaya mempunyai tabiat yang baik. Karena kita juga diperintahkan oleh Allah supaya mempunyai tabiat akhlak yang baik. Jadi selain kita mengerjakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita, selain itu Allah juga memerintahkan kepada kita supaya kita mempunyai akhlak tabiat yang baik. Nah, salah satunya akhlak dan tabiat yang baik yang harus dimiliki oleh satu-satunya umat Islam adalah sifat jujur dan amanah. Apabila sifat jujur dan amanah ini sudah melekat kuat di dalam diri seseorang, maka dimanapun dia berada, dia akan disegani. Dia akan bahkan menjadi suri tauladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Masya Allah, luar biasa. Jujur adalah berkata yang benar, polos apa adanya, tidak berbohong, tidak menipu. Itulah yang disebut jujur. Kalau boleh saya gambarkan, kejujuran itu ibarat logam mulia yang dicari oleh siapapun orangnya itu. Pasti akan senang dengan logam mulia. Kejujuran ibarat uang yang laku di mana-mana. Jujur adalah sifat yang sangat luhur, sifat yang sangat mulia, yang harus dimiliki oleh satu-satunya umat Islam.
Kenapa? Karena sifat jujur, tabiat jujur ini adalah merupakan tabiatnya para nabi zaman dahulu. Seperti yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Maryam ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Sebutkanlah wahai Nabi Muhammad perihal kisahnya Nabi Ibrahim yang termaktub di dalam kitab Al-Qur'an. Bahwasanya dia Nabi Ibrahim adalah seseorang yang amat jujur dan juga sebagai nabi. Karena memang dengan seseorang selalu menerapkan sifat jujur di dalam dirinya, otomatis orang tersebut akan selalu terbimbing untuk menuju ke jalan kebenaran. Nah, ketika seseorang itu sudah berada di jalan kebenaran, maka otomatis dia akan tahu jalan menuju ke surga. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum bisyidaki, fa innas sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Rasulullah bersabda, kalian supaya menetapi kejujuran. Karena sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan, akan membimbing pada kebenaran. Dan sesungguhnya kebenaran akan membimbing ke surga. Hadis ini menunjukkan bahwa dengan seseorang itu berperilaku jujur, maka dia akan terbimbing masuk ke dalam surga. Dan juga hal ini bisa mendekatkan seseorang itu dengan Allah, taqarrub ilallah. Kemudian setelah sifat jujur, kita juga diperintahkan oleh Allah supaya memiliki sifat amanah. Amanah adalah sifat yang mulia. Sedangkan khianat kebalikannya. Khianat adalah sifatnya orang-orang yang tercela. Maka tidak pantas bagi orang iman mempunyai sifat khianat. Kalau kita mengaku orang iman, maka kita harus mempunyai sifat amanah. Di dalam al-hadis, Nabi Muhammad menyebutkan, la imana liman la amanatalah. Tidaklah dikatakan orang iman, artinya imannya seseorang itu tidak sempurna apabila dia tidak amanah atau berkhianat. Maka amanah ini juga termasuk kewajiban kita. Kita harus mengerjakan amanah. Sikap amanah akan menghantarkan seseorang mudah di dalam bergaul. Otomatis masyarakat akan mudah menerima orang tersebut. Masyarakat bisa menerima orang yang mempunyai sifat amanah. Apalagi ketika seseorang yang mempunyai sifat amanah di situ mempunyai bisnis, mempunyai pekerjaan, atau mencari ma'isyah, ketika dia mempunyai sifat amanah, maka banyak orang percaya kepada orang tersebut. Sesuai dengan yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-amanatu tajlibur rizqa wal khiyanatu tajlibul faqra. Amanat akan menarik atau mendatangkan rizki. Sebaliknya, khianat akan menarik atau mendatangkan kefakiran. Maka dua hal ini, tabiat luhur ini, jujur dan amanah, harus melekat kuat di dalam diri kita, setiap orang iman. Dan juga bagi generasi penerus umat Islam. Sejak dini, sejak usia PAUD, cabai rawit, sampai pra remaja, remaja, usia nikah, bahkan sudah menikah sekalipun, supaya mempunyai sifat jujur dan amanah. Harus dibiasakan sejak dari kecil. Untuk menanamkan sifat amanah ini, maka diperlukan peran penting dari kedua orang tua. Nah, orang tua juga harus menanamkan sifat jujur amanah ini sejak dari kecil. Contohnya, anaknya disuruh belanja ke warung, diberi uang, nak, Ama Solih, belikan ibu
beras 1 kilo, ini uangnya. Nah, ini uang 10.000 Ama Solih berikan kepada Mas Mubalek untuk infak. Nah, kita ajari anak-anak kita sejak kecil untuk bisa bersikap jujur dan amanah. Hal ini ditanamkan kepada generasi kita sejak kecil supaya mereka terbiasa. Sehingga ketika mereka nantinya sudah dewasa, sudah terbiasa hidup dengan berperilaku jujur dan amanah. Sehingga ketika terjun di tengah-tengah masyarakat, generasi penerus kita akan menjadi generasi penerus yang handal, yang bisa kita andalkan. Dan ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi misi Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Allah mengutus Nabi Muhammad, misinya salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Innama bu'ithtu liutammima sholihal akhlaq. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Oleh karena itu, setiap muslim supaya bisa membiasakan, menerapkan sifat jujur dan amanah ini kepada dirinya masing-masing. Harapannya kita semuanya bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.